Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mahmudi bi ni'matihi al-ma'budi bi qudratihi al-muta'i li sultani. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Jamaah tarwih yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam riwayat hadis yang sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, muttafaqun alaih, yang disepakati sahnya, bahwa menjadi kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melaksanakan salat 5 waktu, ketika Nabi selesai membaca tahiyat yang terakhir, begitu sampai innaka hamidum majid, sebelum Rasulullah memberi salam, Nabi menjadikan kebiasaan membaca doa isti'adzah. Nabi menjadikan kebiasaan mohon perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Nabi membaca, Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Barulah kemudian Rasulullah memberi salam. Nabi mohon perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabi jahannam. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari azab neraka jahanam. Wa min 'adzabil qabri, dan aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari azab siksaan kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamati, dan aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari ujian hidup dan ujian mati. Wa min fitnatil masihid dajjal, juga aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari bencana al-masih dajjal. 4 hal Rasulullah mohon perlindungan kepada Allah. Satu di antaranya yang kita garis bawahi, dari doa itu Nabi juga mohon perlindungan kepada Allah, wa min 'adzabil qabri, juga aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari azab siksaan kubur. Nabi mohon perlindungan dari siksaan kubur. Hadis ini salah satu dalil yang menjelaskan bahwa memang ada yang dinamakan azab kubur, siksaan di kehidupan alam kubur.
Timbul pertanyaan, kenapa mesti ada azab kubur? Bukankah pengadilan Allah belum dimulai? Pemeriksaan belum ditegakkan. Ini pun si hamba belum sampai, baru hadir pada alam yang keempat, transit. Masih ada satu alam di belakang setelah hancur-hancuran dunia dikiamatkan oleh Allah. Lalu terjadilah yang namanya Yaumul Ba'thi, hari kebangkitan. Secara serentak bersamaan kita dibangkitkan oleh Allah dari kehidupan alam kubur. Digiringlah kita ke suatu tempat, dihalaulah kita ke suatu tempat, dinamai mahsyar. Mahsyar adalah tempat berkumpul. Itu artinya disinilah pengadilan raksasa ditegakkan oleh Allah. Hakim tunggal Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Terdakwa seluruh manusia beserta jin, jaksa, penuntut umum, para malaikat. Pembela amal perbuatan kita masing-masing. Saksi-saksi semua dihadirkan, mulai saksi yang terkecil sampai saksi yang terbesar, seluruhnya dihadirkan oleh Allah. Masjid, seluruh masjid itu nanti akan dihadirkan oleh Allah. Untuk apa dihadirkan masjid? Diberi kesempatan oleh Allah untuk mencari jamaahnya masing-masing. Silakan cari. Siapa-siapa yang pernah masuk ke dalamnya, rukuk sujud menghambakan diri kepada Allah. Kalau kita tinggalkan ini dunia hadirin dengan gelar jenderal, laksamana, itu biasa saja. Kita tinggalkan dunia dengan gelar profesor, doktor, itu biasa. Kita tinggalkan dunia dengan gelar Andi, Peta, Opu, Karain, Raden, Dain, dan lain-lain, itu biasa. Tapi kalau kita tinggalkan dunia ini dengan gelar jamaah masjid, itu yang luar biasa. Seluruh tetangga semuanya jadi saksi. Itu yang meninggal jamaah masjid, subhanallah. Itulah pangkat tertinggi. Disitulah di padang mahsyar ditegakkan pengadilan raksasa. Lalu divonislah kita yang surga-surga, neraka-neraka. Disitulah resminya yaumul hisab, hari pembalasan. Lalu kenapa ada siksaan di alam kubur? Ibarat ini orang belum disidang kok sudah disiksa memang. Jadi apa hikmahnya ada yang dinamakan azab kubur? Dipahami dengan dua hikmah oleh para ulama. Pertama, adanya siksaan kubur dipahami itu adalah alamat, tanda. Maksudnya apa? Siapa yang masuk lubang kuburan, masuk kehidupan alam kubur, ternyata di situ dia selamat dari azab Allah, pertanda keselamatan untuk selama-lamanya. Tapi siapa orang masuk kehidupan alam kubur, ternyata di situ sudah diazab memang oleh Allah, maka itu pertanda kehancuran, kebinasaan untuk selama-lamanya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu setiap kali melihat kuburan langsung menangis. Setiap melihat kuburan menangis. Ditanya Abu Bakar, ya Amiral Mukminin, hai Amirul Mukminin, kenapa engkau menangis setiap kali melihat kuburan? Abu Bakar menjawab, tidakkah engkau paham hakikat kuburan? Itu adalah tanda, itu adalah alamat. Siapa yang masuk kehidupan alam kubur ternyata selamat dari siksaan Allah,
pertanda keselamatan untuk selama-lamanya. Tapi siapa masuk kehidupan alam kubur, di situ sudah disiksa memang oleh Allah, pertanda kebinasaan untuk selama-lamanya. Itulah yang menyebabkan aku menangis. Yang kedua, adanya siksaan kubur untuk memberikan penjelasan bahwa ada dosa-dosa tertentu yang karena begitu buruk dan tercelanya itu dosa, sampai-sampai pelakunya belum sampai ke neraka sudah diazab memang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelakunya belum sampai ke neraka sudah disiksa memang oleh Allah, betapa buruk dosa yang dilakukan. Dan memang dalam beberapa penjelasan hadis ada memang dosa-dosa tertentu yang karena begitu buruknya itu dosa, pelakunya diazab memang oleh Allah. Dari beberapa yang ditunjukkan Nabi, satu di antaranya tukang gosip. Suatu ketika Rasulullah beserta seorang sahabat lewat di antara dua kuburan, Nabi lewat di antaranya. Sampai di antara dua kuburan itu, Nabi langsung sampaikan kepada sahabat yang besertanya, kedua penghuninya kuburan ini dua-duanya disiksa oleh Allah. Kenapa ya Rasulullah? Ini yang pertama, la yastanzihu min bauli. Itu kalau kencing tidak beres, tidak bersuci, tidak cebok kalau habis kencing. Tidak beres tata cara bersuci. Kalau yang kedua ya Rasulullah, kenapa disiksa? Yaktabunan nas. Ini orang tukang gibah orang-orang, suka cerita kejelekan orang, ahli gosip. Jamaah sekalian, menceritakan kejelekan orang ada 3 istilah: gibah, bohtan, ifkon. Apa itu gibah? Menceritakan kejelekan orang lain memang kenyataan. Menceritakan aib kejelekan orang memang kenyataan. Itulah gibah. Zikruka ahaka bima yakraha. Engkau menceritakan tentang saudaramu dan dia marah kalau mendengarkan pembicaraan itu. Ada kan orang kalau ditegur banyak bicara, memangnya kenapa kah kalau dicaritai? Nah begitu memang itulah. Karena begitu memang kenyataan, itulah namanya gibah. Kedua ada dinamakan bohtan atau fitnah, menceritakan tentang orang keburukannya padahal tidak demikian. Dosanya lebih berat. Fitnah, merusak kehormatan orang. Ketiga ada diistilahkan ifkon, menjadi mata rantai penyambung cerita keburukan orang. Istilah orang Bugis, napoji mapasi dele bicara. Ada orang datang kepadanya cerita tentang orang. Begitu orang ini pergi, dia lagi keluar ke tetangga sebelah, diulang tadi itu cerita. Kalau ini tadi cerita 1 jam, dia 1 jam setengah. Karena biasanya itu siaran ulangan lebih lengkap, tidak pernah kurang itu. Memang begitu. Saya di pesantren, guru bahasa Arab dan guru balaghah, guru tafsir, tarikh, tasyrik dan beberapa yang lain. Dalam ilmu balaghah ada namanya al-khabar wal insya, khabar dan insya. Itu insya bentuk perintah, bertanya dan lain-lain. Tapi kalau berita al-khabar.
Yang namanya berita kalau kita sampaikan orang dan ketika diulang, jangan tunggu berkurang kalimatnya, tunggu bertambah. Dan celakanya setiap diulang disandarkan kepada orang yang pertama ngomong. Siapa yang bilang si anu? Ini nanti bicara ke yang lain. Siapa yang bilang? Katanya si anu. Padahal mungkin kita ngomong cuma 1 baris, tapi sudah melangkah 10 orang, sudah 10 baris. Hadir, tobatnya susah. Ini tobatnya susah. Biar kita baca Sayyidul Istighfar. Bangun di waktu-waktu sahur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta halaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Itu Sayyidul Istighfar. Biar kita baca itu beribu-ribu kali. Jangan harap akan diampuni oleh Allah sebelum pergi minta maaf. Kapan kita tidak selesaikan, disidang nanti di hadapan Allah pada hari kemudian. Sudah minta maaf, kedua, datangi tempat yang pernah ditempati cerita, ralat semua. Wah, banyak-banyak Pak yang sudah saya sampaikan. Kalau tidak salah hitung 42 rumah. Datangi semua itu. Datang ke rumah yang pertama, Pak, minta maaf Kak, kasihan. 4 hari yang lalu kan saya datang ke sini. Iya, saya kan cerita Pak Yano. Iya, maaf Pak, itu tidak benar. Loh, bagaimana dengan saya? Saya sampaikan Tommy dengan Haji Yano, urusanmu itu. Itu artinya 1-0 pada Muki. Berarti saudara masuk iskon, menjadi mata rantai penyambung cerita keburukan orang. Maka sebelum kita disidang oleh Allah, jangan sekali-kali terlintas dalam lisan kita menjelek-jelekkan kita punya saudara, apalagi sampai memfitnahnya. Pertanggungjawabannya berat di hadapan Allah. Begitu buruknya, pelakunya diazab memang di kehidupan alam kubur. Semoga Allah mengizinkan kita dipertemukan sebentar subuh. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.